Premier League musim 2024-2025 sudah di depan mata. Hampir selama 1 dekade terakhir, satu pertanyaan selalu muncul setiap tahunnya. Siapa yang bisa menghentikan Manchester City? Kini, pertanyaan serupa kembali muncul setelah Manchester City menjadi penguasa Premier League selama 4 musim beruntun. Saat ini akan menjadi Premier League edisi ke-33 Premier. Musim ini juga akan menjadi kali pertama penggunaan teknologi offside semi-otomatis setelah klub-klub Premier League dengan suara bulat menyetujui penerapannya. Di luar dari itu, seperti musim-musim sebelumnya, persaingan sengit akan terjadi di 3 besar, memperebutkan posisi keempat yang merupakan tiket terakhir ke Liga Champions atau zona Eropa. Manchester City membuka musim dengan memenangkan Community Shield 2024 dengan mengalahkan klub rival sekota Manchester United pada adu tendangan penalti. Ini adalah sinyal kuat bahwa The Citizen masih yang terkuat utamanya di Inggris. Musim lalu, kita menyaksikan pacuan 3 kuda antara Manchester City, Arsenal, dan Liverpool. Pacuan yang kemudian mengerucut menjadi 2 kuda setelah Liverpool menyerah. Dengan kegagalan Arsenal dalam beberapa musim berturut-turut, Chelsea dan Manchester United dalam kondisi yang terus berubah. Dan Liverpool dengan bos baru Arne Slot, City pasti menjadi favorit sekali lagi. Dalam bursa transfer, tim asuhan Pep Guardiola memang tidak begitu aktif dengan hanya mendatangkan jasa pemain sayap Brasil berusia 20 tahun, Savinho. Bahkan mereka kehilangan salah satu pemain penting mereka, yaitu Julian Alvarez yang hengkang ke Atletico Madrid. Meski begitu, City tetap saja sebuah tim yang memiliki kedalaman dan sistem yang sudah berjalan seperti mesin. Kehadiran Savinho akan menghadirkan warna baru dari aliran serangan City, yang akan membuat mereka sekali lagi akan menjadi sulit dikalahkan. Pesaing terdekat City dalam 2 musim sebelumnya, yaitu Arsenal, hingga saat ini masih melakukan pembenahan. Di bursa transfer, Mikel Arteta sudah mendapatkan Ricardo Calafiori untuk memperkuat lini belakang, yang musim lalu sudah sangat kokoh. Arsenal disebut masih membutuhkan suntikan di barisan serang dan lini tengah jika ingin kembali menjadi pesaing terkuat Manchester Biru. Untuk klub lain yang bisa memberikan gangguan berarti kepada City adalah Manchester United. Memang, dalam 2 musim terakhir, klub sekota City ini bisa dikatakan terlempar dari kelompok calon juara. Namun, melihat sederet pemain baru yang masuk, manajer Erik ten Hag akan lebih leluasa menerapkan permainan yang diinginkannya. Pemain seadanya dan gangguan cedera kerap disebut sebagai kambing hitam dari penampilan mengecewakan setan merah musim lalu. Gangguan-gangguan tersebut dikatakan membuat ten Hag kesulitan menerapkan sistem permainannya dalam tim. Kini, ten Hag memiliki skuad mumpuni dengan masuknya Leny Yoro, Joshua Zirkzee, Matthias de Ligt, dan Noussair Mazraoui. United juga masih mencari pemain baru lain untuk menempati posisi gelandang bertahan. Meski bisa dikatakan dalam periode peralihan, Liverpool diperkirakan masih bisa bersaing untuk mendapatkan tempat di 4 besar, bahkan menjadi pesaing juara. Masuknya Arne Slot sudah menghadirkan gairah baru ke dalam skuad The Reds. Slot masih butuh waktu untuk bisa menerapkan sistem permainan yang diinginkannya secara total. Meski begitu, melihat apa yang ditampilkan selama pramusim, sentuhan Slot sudah terlihat. Pasifnya Liverpool di bursa transfer
dikhawatirkan akan menjadi masalah saat kompetisi berjalan. Bukan rahasia lagi, Liverpool di bawah Slot sangat membutuhkan sosok kokoh di lini tengah. Hingga saat ini, Liverpool belum mendapatkan pemain tersebut menyusul kegagalan mereka mengangkut Martin Zubimendi. Praktis, saat ini, Slot hanya mengandalkan skuad yang tidak jauh berbeda dengan musim lalu, dengan tambahan beberapa pemain muda. Musim lalu, Tottenham berada di peringkat kelima, hanya berselisih 2 poin dari 4 besar. Musim ini, kemungkinan Tottenham akan kembali bisa bersaing memperebutkan zona Liga Champions. Suntikan pemain muda yang masuk musim lalu sejatinya akan semakin membaik kali ini. Pengalaman musim lalu seharusnya bisa membuat para pemain muda macam Mickey van de Ven, Pedro Porro, atau Oliver Skip bisa menemukan konsistensinya. Masuknya Dominic Solanke juga akan menambah daya dobrak Tottenham yang musim lalu lebih banyak bertumbuh pada Son Heung-min. Sementara itu, Chelsea memiliki manajer baru dalam diri Enzo Maresca yang memenangkan Championship bersama Leicester City musim lalu. The Blues menjalani musim yang beragam musim lalu di bawah asuhan Mauricio Pochettino, tetapi berakhir di urutan ke-6. Bisa dibilang, The Blues memiliki pemain yang bisa mencapai prestasi lebih tinggi. Mereka finish di luar 4 besar Premier League dalam beberapa musim berturut-turut. Tetapi untuk musim ini, superkomputer Opta bahkan memproyeksikan peluang 31,6% untuk finish di zona Liga Champions. Namun, tentu saja pencapaiannya akan bergantung pada seberapa cepat Maresca dapat menyampaikan ideologinya kepada skuad Chelsea yang jumlahnya melimpah ruah. Selain klub-klub di atas, ada Newcastle United, Aston Villa, dan Brighton akan bergabung dalam daftar klub yang diperkirakan memanaskan persaingan untuk bisa berkompetisi di Eropa. Demikianlah prediksi kandidat juara Premier League musim 2024-2025. Jika Anda memiliki pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika menurut kamu video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya.